Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau lihat satu tulisan, judulnya aja udah lumayan ngena. Indonesia, negeri kaya yang lupa diri. Dari Mixtu12. Iya. Negara kaya raya tapi kok kesannya kayak lupa. Atau jangan-jangan dilupakan ya sama kekayaannya sendiri. Persis, sumber ini tuh langsung menusuk ke pertanyaan inti ya. Kita punya segalanya, sumber daya, budaya, tapi kok ya banyak dari kita malah ngerasa hidup ini aduh sesek gitu, bukan sejahtera. Penulisnya mulai dari gambaran yang mungkin buat Anda juga relate ya, rutinitas monoton. Bangun, kerja, pulang, tidur. Terus muncul pertanyaan, kita ini beneran hidup atau cuma bertahan aja? Wah, dalam tuh awalnya. Dari situ terus dibawa kemana pembahasannya? Nah, dari situ mulai kelihatan tuh paradoks-paradoks di masyarakat. Soal ekonomi misalnya, yang kerasa agak aneh gitu. UMR katanya naik nih, tapi kok ya harga beras ikutan terbang? Betul. Kayak nggak ngaruh ya kenaikannya. Nah, itu dia. Kenaikan gaji seringkali nggak sebanding sama lonjakan cicilan atau ya biaya hidup sehari-hari lah. Malah sumber ini nyinggung biaya kematian aja mahal gitu. Ya ampun. Terus gambaran pekerjanya juga agak getir ya. Rata-rata kerja 40 jam seminggu, itu kan standar ya. Tapi menurut tulisan ini, mayoritas tuh susah punya tabungan di atas 1 juta. Serius? Kerja keras padahal ya? Iya, kerja keras. Tapi mau isi bensin full tank aja mikir-mikir dulu gitu. Jadi bukan cuma soal harga naik, tapi ada gap antara usaha sama hasil yang dirasain. Dan tekanan ekonomi ini kayaknya nyambung ke sosial juga ya menurut sumber ini. Ada gambaran soal kesenjangan yang makin lebar gitu. Betul. Kayak yang di atas makin tenang, yang di bawah sibuk saling sikut. Itu kutipannya. Jadi yang udah mapan makin enak, yang lain kayak didorong buat ya udah ngalah aja deh. Terus muncul fenomena flexing itu ya, pamer-pamer. Nah, menariknya di situ. Penulis ngelihatnya bukan karena beneran kaya raya gitu, tapi lebih kayak mekanisme pertahanan diri. Semacam pelarian dari rasa sepi, hampa, banyak yang kelihatannya oke-oke aja, tapi di dalamnya, pakai istilah penulisnya nih, banyak yang retak. Pura-pura kuat gitu ya. Terus soal pendidikan gimana? Kan dulu pendidikan itu harapan banget ya. Iya, dulu kayak tangga buat naik kelas sosial. Tapi sekarang, sumber ini ngelihatnya agak beda. Pendidikan itu hampir kayak hutang yang disamarkan. Maksudnya gimana tuh, hutang? Jadi motivasi kuliah tuh kadang geser. Menurut tulisan ini ya, bukan lagi murni cari ilmu, tapi ya biar nggak dicap pengangguran aja gitu. Orang tua udah bela-belain jual ini itu, lulusannya susah dapat kerjaan yang pas. Terus ijazah jadi nggak terlalu berarti dong? Nah, itu dia. Katanya Vi, ijazah jadi kalah penting dibanding koneksi. Ada kalimat yang lumayan nyelekit, anak pintar tanpa koneksi, risikonya punah dalam diam. Ini kan bikin kita mikir lagi ya soal nilai kerja keras di pendidikan. Wah, semua tekanan ini, ekonomi, sosial, pendidikan, pasti ngaruh ke mental ya. Sumber ini nyebut pura-pura waras, tapi di dalam robek dalam diam. Banget. Dan contohnya tuh deket banget sama kita mungkin. Nangis diam-diam di toilet kantor, pengen nyerah, tapi ya besok harus bangun pagi lagi. Aduh. Tekanan sosialnya juga kuat kan? Istirahat dikit dibilang males. Ngeluh capek disuruh bersyukur aja. Nanti kalau udah kenapa-napa baru deh pada peduli. Semoga damai di sana. Sumber ini ngelihatnya bukan salah orangnya, tapi gejala tekanan bareng-bareng. Oke, jadi kalau diringkes nih, tulisan ini kayak ngelihat kita tuh kejebak di sistem yang bikin capek ya. Bukan soal siapa paling pinter, tapi siapa paling kuat nahan semuanya. Nahan macet, harga naik, cicilan, mental hancur. Tapi nggak boleh ngeluh, takut dibilang lemah. Iya, persis. Dan yang menarik, kesimpulan penulisnya, sistem yang sekarang ini tuh kayaknya nggak didesain buat bikin kita bahagia. Tapi lebih buat bikin kita lelah, tapi ya harus tetap senyum. Ngajarin sabar terus, tapi nggak ngasih jalan buat nyalurin marah atau frustrasi yang sehat. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penulisnya yang agak provokatif ya. Haruskah kita marah? Maksudnya gimana nih? Ngajak rusuh gitu? Justru bukan gitu. Marah di sini kayaknya lebih ke pemicu kesadaran deh. Biar kita bangun, sadar kalau mungkin ada bagian hidup kita yang pelan-pelan dicuri sama rutinitas, sama tuntutan yang udah dianggap wajar. Oke. Jadi marah buat sadar ya, bukan buat ngerusak. Betul, biar bisa bertahan tanpa kehilangan arah gitu katanya. Penutupnya juga nggak ngasih solusi instan gitu ya, lebih kayak ngasih ruang buat perasaan kita.
Tepat sekali, kayak ruang buat dengerin suara hati yang udah lama diem. Buat Anda yang mungkin ngerasa capek, tapi ya tetap jalan terus. Ada pesan kuat di akhir, selama Anda masih bisa bangun, masih nanya-nanya, dan terutama masih bisa merasa perih, itu tandanya Anda belum kalah. Dan ini nyambung lagi ke judulnya ya, negeri kaya segalanya. Kecuali rasa adil, begitu perspektif penulis ini menutupnya. Ironis banget ya. Iya juga ya. Nah, setelah kita dengerin kupasan dari sumber ini tentang perjuangan diam-diam, ketahanan di tengah banyak tekanan, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan aja buat direnungkan. Kalau melihat semua ini, apa sih makna menjadi orang Indonesia buat Anda saat ini?